Ya'juj dan Ma'juj Skudra di negeri matahari terbenam. Kisah Raja Zulkarnain ke-19. Prolog. Ya'juj dan Ma'juj Eropa disebut Saka Paradraya oleh bangsa Persia kuno. Dan secara linguistik, Saka Paradraya artinya negeri di seberang laut. Maksudnya ialah negeri di seberang Laut Hitam dan Selat Bosporus. Juga kawasan pesisir di seberang Laut Marmara, Selat Dardanella, dan Laut Aegea. Secara geografis, negeri Saka Paradraya dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Eropa atau negeri matahari terbenam, yang terletak di kawasan tenggara dan timur dari semenanjung Balkan. Kedua, negeri Skythia Magogia atau negeri di ujung utara bumi yang terletak di sebelah utara Laut Hitam. Pada konten kali ini kami hanya membahas secara ringkas tentang Ya'juj dan Ma'juj di negeri matahari terbenam atau Eropa. Triad Ya'juj dan Ma'juj Eropa. Di negeri matahari terbenam ada Ya'juj dan Ma'juj Eropa, yaitu suku nomaden Skudra. Mereka terdiri dari 3 klan, yakni klan Celtic, Cimmeria, dan Alan Saka. Kami akan menguraikannya secara singkat. Skudra. Pada tahun 546 sebelum Masehi, Raja Agung Zulkarnain pertama, yaitu Cyrus the Great, berhasil menaklukkan Kekaisaran Sparta, yakni Lydia dan Ionia. Sejak saat itu, wilayah Kekaisaran Persia Achaemenida meliputi seluruh wilayah Anatolia atau Asia Kecil. Di sebelah barat Anatolia ialah negeri Ya'juj dan Ma'juj Eropa yang dihuni oleh bangsa barbar Skudra. Mereka ialah Ya'juj dan Ma'juj Eropa di semenanjung Balkan. Nama Skudra berasal dari endonim Skythian Skuda. Juga berasal dari eksonim Akkadia Isku Zaya atau Asku Zaya. Dan eksonim Yunani kuno ialah Skutai, lalu diromanisasi menjadi Skythia. Bangsa biadab Skudra terkenal gemar berperang. Mereka hidup dari hasil menjarah dan merampok bangsa-bangsa tetangganya yang beradab. Bangsa parasit itu juga bersifat ekspansionis, hingga mereka memiliki koloni di Makedonia. Dengan demikian, teritorial mereka sesuai dengan bagian wilayah Yunani Utara dan Bulgaria Timur saat ini. Bahkan, saat itu mereka terus berusaha mengembangkan ekspansi militernya hingga ke negara kota Athena dan Eritrea. Trakia. Etnonim Yunani kuno lainnya dari Skudra ialah Trakia. Berasal dari kata Travchians, artinya orang-orang yang liar, tidak berpendidikan, dan biadab, karena mereka tidak mengenal adab dan sopan santun. Bangsa barbar ini adalah orang-orang berbahasa Proto-Indo-Eropa. Bahkan, penulis sejarah pada abad ke-6 sebelum Masehi, Xenophon, menggambarkan suku bangsa Trakia sebagai orang-orang yang bermata biru dan berambut merah. Keterangan itu wajar saja, mengingat secara demografis, mayoritas penduduk Skudra Trakia berasal dari suku Proto-Keltik Cimmeria. Namun, aristokrasi mereka dikuasai oleh bangsa Skythia. Dan diketahui bahwa kedua suku bangsa ini merupakan leluhur bangsa Eropa modern. Eropa, negeri matahari terbenam. Dan di wilayah Skudra Trakia bagian timur terdapat sebuah kota yang sangat terkenal. Namanya Eropa. Kota itu terletak di pesisir barat Selat Bosporus. Letaknya sangat strategis sebagai pusat perdagangan pada zaman kuno. Kota itu juga sebagai tempat transit dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan benua Asia, Afrika, dan Eropa.
Secara etimologis, Europa artinya negeri matahari terbenam. Namun orang Yunani kuno menyebutnya kota Bizantion. Lalu diromanisasi menjadi Bizantium. Selanjutnya, pada tahun 330 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi mengubah namanya menjadi kota Konstantinopel. Dan akhirnya pada tahun 1930 Masehi, namanya berubah menjadi kota Istanbul. Celtic Cimmerian Bosporus. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kota Europa masih dikuasai oleh bangsa Cimmeri, yakni suku bangsa Celtic Cimmerian. Mereka tinggal di sebelah barat Selat Bosporus dan sering disebut bangsa Armorica. Nama Armorica adalah bentuk Latin dari toponim Bosporus Armorica. Secara harfiah berarti tempat di depan laut atau negeri di seberang laut. Dan penduduknya disebut Mauris Bosporus. Dan akhirnya terkenal dengan julukan sebagai bangsa Moors. Artinya bangsa kulit putih Proto-Indo-Eropa yang tinggal di negeri barat. Maksudnya di sebelah barat Imperium Persia Achaemenida. Namun pada abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Skythia berhasil mengusir bangsa Celtic Cimmeria di tenggara semenanjung Balkan. Sejarawan Inggris yang terkenal, Sharon Turner, menyatakan bahwa selanjutnya bangsa Celtic Cimmeria di Bosporus bermigrasi ke ujung selatan, barat, dan utara benua Eropa. Mereka tinggal di Italia, Spanyol, Inggris, Skotlandia, Irlandia, Jutlandia, dan Samudra Jerman. Mereka terkenal sebagai leluhur bangsa Celtic dan Cimbri kuno. Mereka juga terkenal sebagai leluhur bangsa Britonia Spanyol, Briton atau Britani di Inggris, dan Wales atau Wales. Keluhan Yunani kuno. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari negeri utara atau Skythia Magogia yang menguasai negeri Skudra terkenal jahat dan buas. Mereka suka merampok dan menjarah negara-negara beradab. Mereka juga gemar berperang untuk menaklukkan negara-negara tetangganya guna memperoleh upeti atau budak. Sifatnya yang ekspansionis dan represif ini sangat ditakuti oleh negara-negara kota Yunani kuno di daratan Eropa, di antaranya Makedonia, Athena, dan Eritrea. Mereka mengeluhkan masalah tersebut, dan mereka meminta bantuan kepada Raja Agung Zulkarnain untuk mengusir kaum penjajah Skythia Magogia. Pertolongan Raja Zulkarnain. Raja Agung Zulkarnain dari Persia terkenal sebagai raja yang adil dan membenci kezaliman. Dia gemar menolong orang-orang yang tertindas di muka bumi. Lalu dia segera menyambut keluhan orang-orang Yunani yang tertindas itu. Dia segera menyusun pasukan untuk menolong negara-negara kota Yunani kuno. Dan pada tahun 513 sebelum Masehi, Raja Zulkarnain melakukan ekspedisi militer ke Eropa, yakni ke negeri matahari terbenam. Saat itu Raja Zulkarnain membawa pasukan sangat besar. Herodotus menyatakan pasukan Persia dan sekutunya berjumlah 720.000 tentara, terdiri dari pasukan elit infanteri sebanyak 80.000 orang. Dampak psikologisnya luar biasa. Pasukan Skythia di wilayah Skudra atau Trakia yang konon katanya terkenal pemberani dan buas, ternyata langsung menyerah. Sebagian kecil lagi mereka melarikan diri ke arah barat menuju ke Stepa Hongaria atau ke arah barat laut menuju ke pegunungan Karpatia. Dan akhirnya pada tahun 513 sebelum Masehi itu, Kerajaan Skudra menjadi satrapi Kekaisaran Persia Achaemenida. Wilayah kesatrapan itu meliputi Trakia dan Makedonia. Sejak saat itu, wilayah Balkan dan negara kota Yunani kuno aman dan tentram. Mereka menjadi bangsa yang merdeka, terlepas dari penindasan dan perbudakan kaum Ya'juj dan Ma'juj Eropa.
Selanjutnya, Raja Zulkarnain melanjutkan ekspedisi militernya menuju Geta, Agatirsia, dan Ya'juj Ma'juj di sebelah utara Laut Hitam, yakni di negeri Sekitia Magogia. Kami akan membahasnya pada episode berikutnya, insya Allah. Tolonglah kami untuk membangun channel ini dengan cara memberikan like dan subscribe, agar kami bertambah semangat untuk terus berkhidmat kepada pemirsa. Tentunya kami sangat memperhatikan komentar yang konstruktif untuk perbaikan pada konten-konten berikutnya. Terima kasih.